be the best, you have to beat the best. And my next opponent, right now, is regarded by everyone in the world as the number one ranked pound-for-pound fighter on the planet. Make no excuses. There will be no doubt. After the fight, I just want it to be known that Ian Machado Garry is great. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari sang penantang nomor 1 kelas welter UFC saat ini, yaitu Ian Machado Garry. Sang pengisi main event UFC 330 ini selain aktif membangun promosi dengan Islam Makhachev, juga melontarkan pernyataan yang sangat kontroversial dalam podcast bersama High Performance. Ian mengatakan bahwa seorang lelaki sejati harus memperhatikan dan mendengarkan apa kata istrinya. Ya, kita tahu sendirilah ya, meskipun di titik ini tidak ada yang salah dengan ucapannya, tapi publik MMA langsung menyerang Ian Garry karena kehidupan pribadinya dengan istrinya. Well, seperti biasa karena ini bukanlah kanal gosip dan saya tidak peduli dengan itu, maka saya tidak akan membahas kontroversi dari rumah tangga Ian Garry. Yang saya akan bahas di sini adalah pernyataan setelahnya bahwa ia mengatakan dunia akan lebih baik dan lebih lancar jika dipimpin oleh wanita. Ia mengatakan itu adalah fakta dan ia tidak peduli orang-orang setuju atau tidak dengan fakta itu. Tapi ia meyakini bahwa dunia akan baik-baik saja jika dipimpin oleh wanita, yang seakan-akan mengindikasikan jika pemimpin dunia adalah wanita, semua masalah yang terjadi bisa diselesaikan. Sang host podcast tak mau membahas lebih lanjut dan lebih memilih gaya Ge Pamungkas yang sempat viral dulu, yaitu sepakat. Well, sontak pernyataan Ian Garry itu langsung mendapatkan kritik keras dari banyak pihak, mulai dari petarung hingga para fans. Mereka menyebut bahwa Ian Garry adalah petarung paling feminim yang ada di UFC saat ini, karena bahkan petarung wanita pun belum pernah ada yang mengatakan seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu diluruskan dari pernyataan Ian Garry. Pertama, mengenai klaim fakta. Yang dia katakan itu 100 miliar % bukanlah fakta, karena pengertian dari fakta itu sendiri adalah sebuah pernyataan yang tidak bisa diragukan lagi kebenarannya. Ian Garry sendiri menyebut bahwa orang boleh setuju atau tidak dengan pernyataannya itu. Ya, kalau bisa setuju atau tidak, berarti itu adalah opini dan bukan fakta. Karena jika fakta, maka orang pasti setuju. Kedua, permasalahan dunia ini terlalu kompleks dan mengatakan bahwa jika pemimpinnya adalah wanita, semua bisa baik-baik saja, merupakan pernyataan yang super duper simplifikasi. Dia mencontohkan istrinya sendiri sebagai orang yang layak didengarkannya, tapi tanpa mengurangi respek saya, jelas saya tidak mau dipimpin oleh orang seperti dia. Ini bukan berarti saya menolak pemimpin cewek loh ya. Saya sama sekali tidak masalah mau pemimpinnya cowok atau cewek. Yang saya pedulikan adalah kualifikasinya, bukan jenis kelaminnya. Karena itu, banyak sekali ujaran kebencian yang mengarah ke Ian Garry. Tidak ada yang meragukan kehebatan Ian Garry sebagai petarung MMA, tapi banyak yang meragukan cara berpikirnya. Should look at his wife and know that that's the person I need to listen to. Like if the world was run by women, we'd all live in a better world. Like it would all be simpler and easier. That's the fact of the matter, whether you want to agree with it or not, or you think whatever it is, if women ruled the world and we just listen to them and let them take over, it would be an easier world. Berkat pernyataannya itu, banyak yang berharap Islam Makhachev bisa menghajarnya di oktagon nanti. Perlu diketahui, sebelum ini pun sebenarnya Ian Garry sudah banyak dibenci oleh fans. Salah satu yang sudah lama benci pada Ian Garry tentu adalah Colby Covington. Juara gulat RAF ini menjagokan Islam Makhachev untuk menang karena menurutnya selain Makhachev memiliki skill set yang lebih baik, terutama kemampuan grapplingnya, Colby juga menambahkan argumen lucu bahwa Makhachev terlalu jantan untuk pria lembek seperti Ian Garry. Colby sendiri diketahui sebenarnya dalam perannya tidak terlalu menyukai petarung Dagestan. Ya meskipun itu dalam peran ya,
karena sebenarnya ia tidak memiliki masalah apapun. Tapi setidak sukanya Colby pada petarung Dagestan, ia jauh lebih tidak suka pada sosok Ian Garry. Dan dukungan Colby ini juga diaminkan oleh banyak fans hardcore UFC karena mereka mungkin tidak ingin kelas terbaik UFC saat ini, yaitu kelas welter, dirajai oleh si paling feminim. Terus terang, saya no komen tentang kehidupan pribadinya. Saya memaklumi kenapa banyak yang membencinya, tapi rasa benci itu muncul salah satunya karena memang sulit untuk mengalahkan Ian Garry. Sudah dari lama fans UFC menginginkan Ian Garry kalah, mulai dari saat melawan Michael Venom Page hingga Carlos Prates. Tetapi Ian berhasil mengalahkan mereka berdua, sehingga para haters semakin membencinya. Satu-satunya yang pernah membuat para hatersnya bahagia adalah saat Shavkat Rakhmonov berhasil mengalahkannya. Tapi itu dibayar mahal dengan cedera lutut sang monster. Jadi seperti yang saya bilang, mungkin kita tidak respect dalam kehidupan pribadinya, tapi sebagai petarung, Ian Garry adalah petarung yang sangat berbahaya. Dan Islam Makhachev akan menghadapi ujian berbahaya itu dalam title defense pertamanya. Islam Makhachev versus Ian Machado. Gary, who do you favor in that? I favor Makhachev for sure. I think he's just going to take him down and dictate his pace and put the fight where he wants to fight. He's too strong for that little twig, that little cuck that sits in the corner and watches his wife get dogged out by the nutritionist. So, I got Islam. Islam ain't doing that cuck shit. Kabar selanjutnya adalah berita extra time yang datang dari pensiunan tampan kelas ringan UFC, yaitu Dustin The Diamond Poirier, yang membagikan daftar lawan terbaik berdasarkan skill setnya. Ya, ini sebenarnya hanya menjawab pertanyaan sang host sih, tapi pilihannya ini menarik untuk dijadikan hiburan. Misalnya dalam hal kekuatan tinju, Conor McGregor adalah yang paling kuat. Mungkin teman-teman ada yang tidak setuju kenapa bukan Justin Gaethje, padahal menurut Khabib pukulan Justin lebih keras dari Conor. Tapi ini akan saya bahas secara khusus di konten terpisah. Lalu dalam hal gulat, jelas Dustin memilih Khabib, sekaligus menegaskan sehebat-hebatnya grappling Makhachev, grappling Khabib masih lebih baik. Lalu dalam sisi kecepatan dan kelicinan dalam bertarung jotos, Dustin memilih Max Holloway. Dulu Holloway tidak terlalu licin karena kekuatan dagunya mampu menyerap pukulan apapun. Tapi setelah diremukkan oleh Volkanovski sebanyak 3 kali, Holloway tampak lebih menghindari pukulan, karenanya saat ini Holloway sangat sulit dipukul. Dan terakhir, dalam kekuatan fisik murni, Dustin tidak bisa untuk tidak memilih Khabib. Meskipun ia tidak tahu apakah itu berasal dari kekuatan fisik Khabib atau teknik grapplingnya yang terlalu gila, tapi saat Poirier melawannya, ia merasakan tubuh Khabib bagaikan seberat 1000 pounds saat mendominasinya dengan gulat. Ya, inilah perbedaan paling mencolok dari grappling Khabib dan Makhachev. Dustin bisa bertahan dari grappling Makhachev karena Makhachev cenderung langsung mengincar finish. Sedangkan gulat Khabib memiliki efek menurunkan stamina lawannya, jadi sekali lawannya terjebak di bawah, akan sangat sulit keluar dari sana. Makhachev sendiri mengakui ia tidak memiliki kemampuan itu dan mengatakan bahwa teknik Khabib ini adalah mimpi buruk bagi siapapun lawannya. Karena tak peduli apapun teknik lawannya, jika lawannya lelah, maka teknik itu tidak akan berguna. Alright, Let's go. who was the greatest puncher? Power! Puncher, I think it was Connor. Who was the greatest grappler wrestler guy on the mat? Khabib. That's one I would have got right. Who is the smartest, best defensive fighter? Slickest guy? Oh, man. I'm making I'd have you to think about this. That's a good question. Dang, man. You come on with Teddy and Teddy. It's not going to be always easy. Gonna make you think. Maybe I'm just thinking this one because it's the most recent, but my retirement fight, that third Max Holloway fight, he was slick, man. He was super slick. His timing was great. He was setting traps. Very high level. Who had the fastest hands? Speed, baby. Dude, I got to go with Max again this last fight, or third fight. Last one. Who was physically the strongest? Like when you felt him grab you, you were like, oh, this guy, I don't want him hugging me.
I might have to go back to Khabib again. Yeah. He was the strongest guy I've ever felt, and I'm not sure if it was actual brute strength or if it was a mix of strength and technique that just made him feel like he weighed 1,000 pounds. Demikian segmen berita kali ini. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan informasi dan konten menarik lainnya seputar UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.